TikTok kayak gitu. Kita adakan juga live. Ya. Terus kalau yang untuk taplak meja lebih mengarah ke pemasok, Kak. Iya, kita supplier. Berarti kita pasok lagi. Ya, jadi kita salah satunya masuk juga di toko Surya Cambaya yang arah ke Balanggas itu, Kak. Beberapa mitra lah. Ya, gitu. kita ada di beberapa mitra, kita pasok di situ. Jadi anggap toko kami ada banyak, Kak. Jadi tidak laku satu di toko, laku di sana atau laku di sini kayak gitulah. Walaupun mitra kita berbagi keuntungan. Ya, gitu tentu. Karena kita masih ada beberapa mitra yang sistem konsignasi, yaitu sistem titip jual. Ada juga yang beli putus, Kak. Beli putus maksudnya itu? Kalau beli putus artinya dia pesan bilang saya butuh 30 lembar, 50 lembar. Langsung dia bayar, Kak. Langsung dia bayar. Jadi dia beli sesuai dengan kebutuhan, kira-kira dia bisa kasih laku sebegitu atau tidak. Tapi kalau sistem titip jual, kami pasok berapa pun saja dia terima. Nanti kalau laku baru mereka bayar. Kayak gitu. Menarik juga ya. Ya kayak gitu. Ini Kakak Irmi ini belajar dari sistem penjualan ini dari mana sebenarnya, Kak? Kalau saya mau tanya spill basic Kakak apa sih sebenarnya ini? Memang sarjana ekonomi kah atau apa nih? Kalau basic memang administrasi bisnis, Kak. Oh, pantasan. Jadi administrasi bisnis dulunya sebenarnya kerja kantoran, Kak, jadi sekretaris. Iya, media ingat Makassar Terkini, Kak. Terkenal itu? Ya, Pak Adi Santoso. Pernah di situ? Jadi sekretarisnya Pak Adi. Kayak gitu. Jadi mungkin belajar dari banyak orang bikin berita bisnis. Oh, ini kayaknya. Banyak juga dari situ, Kak, ilmu-ilmunya dari beliau. Karena kan biasa dampingi beliau dulu. Jadi dapat dari situ. Terus memang basicnya suka dagang. Saya merasa hidup, Kak, kalau dagang. Ada minat kayak ini dia. Ya, mungkin juga turunan karena mama suka dagang, tapi mama guru. Dia tidak serius sih kalau dia. Nggak punya toko, dia tidak serius sih. Cuma pas ke saya karena anak-anak sudah besar. Iya. Masih kecil juga sudah mulai sih. Karena memang sudah minat seperti itu. Iya. Makanya muncullah ide bisnis hack kayaknya bos ini. Ya, saya bilang ke suami, kan kemarin, Kak, disuruh resign karena suruh ikut ke Kendari kan. Mutasi. Mutasi. Jadi di sana saya bilang kayaknya bukan saya banget ini kalau di rumah terus. Stres saya. Kayak gatal gitu. Iya, karena saya tidak suka ini, Kak, tidak suka tidur siang. Oh gitu. Iya, sakit kepala. Berarti harus aktif memang. Iya, saya tidak suka aja nonton. Iya, misalnya nonton sinetron apa gitu. Kalau yang itu kadang-kadang. Tapi kalau yang kayak nonton sinetron atau TV nyala terus saya nggak suka. Jadi ya harus ada kegiatan yang bermanfaat. Kayak gitu. Makanya minta izin, minta modal ke investor, ke Pak Sufer. Betul. Jadi untuk bikin usaha yang itu. Baik. Gitu. Karena di tengah harga bahan baku yang tidak menentu ini pasti ada tekanan di bagian modal. Apa saja hack atau trik efisiensi di internal Sufer Home Decor. Misalnya bagaimanakah cara ibu menekankan biaya produksi atau promosi, tapi hasil fotonya tetap terlihat mahal, estetik di media sosial. Baik, jadi kalau untuk kita bicara dulu untuk menekan biaya produksi ya, Kak, kami siasatinya. Kan apalagi ada homemade ya kan? Iya, Kak. Jadi kami siasatinya itu dengan biasanya kan kalau bikin taplak meja pasti ada sisa-sisa kain, Kak. Oh iya. Ya, paling 15 cm, 20 cm itu kami enggak buang. Dimanfaatkan betul. Ya, jadi sisa kain yang bermotif kami simpan, lalu kami belikan kain yang polosan. Oh iya. Tentu harganya lebih murah. Oh iya jelas ya. Jadi kami kombinasikan, Kak, dengan sisa kain itu. Kalau bagi pelanggan itu jadi suatu pilihan baru. Padahal dia tidak tahu sebenarnya itu bekas digabung. Tercipta gara-gara kami ingin memanfaatkan sisa-sisa kain itu. Jadi otomatis biaya produksinya menurun pasti tapi kita jual dengan harga yang sama. Ya karena karyata harus dihargai dong. Malahan itu yang lebih laku sebenarnya, Kak, kalau misalnya kami buat tapi tet editionnya itu karena sisa potongan yang kami tunggu kayak gitu. Jadi biasanya itu banyak muncul kalau setelah Lebaran, Kak. Kan kalau Lebaran begini kami produksi.
Dekat-dekat ini. Iya betul. Iya. Nanti kalau selesai produksi di Lebaran, kami kumpulkan sisa kain itu, lalu kami ciptakan yang baru, kayak gitu. Itu kalau dari segi produksi, kayak gitu. Solusi betul. Kalau soal yang foto tadi yang kakak bilang, itu kan sekarang kak banyak sekali cara-cara atau seminar-seminar untuk bisa memfoto pakai foto kamera handphone. Nah, kami berusaha untuk bisa belajar dari itu, ikut-ikut seminar, ikut-ikut komunitas fotografer. Jadi saya yang ikut. Apalagi kan dulu pernah kerja di media. Iya betul. Jadi saya berusaha untuk tingkatkan value dengan kita ikut seminar, ikut pelajaran fotografi. Lalu ilmu yang saya dapatkan itu saya turunkan ke admin kak. Ya, jadi bukan admin yang saya suruh ikut kak. Soalnya kalau admin saja tahu, pas dia pindah matilah saya. Betul. Ya. Jadi saya tahu, terus saya turunkan ke pegawai. Jadi kalaupun dia salah, saya bisa bilang salah ini karena saya tahu. Kayak gitu. Jadi dari situ kami foto cuma dari handphone aja, terus diedit kayak gitu. Jadi tidak perlu kayak fotografer profesional yang kami panggil. Di lagi, lagi. Gitu, Kak. Ternyata ada pelatihan begitu. Ada kak. Gratis atau Nggak, Kak, ada yang bayar ya. Tapi kan ada yang cuma 100, 200, 1000. Itu sudah tahu cara potretnya apanya. Kayak gitu. Betul juga. Sempat kita berpikir kalau anak buah saya pergi pelatihan nanti keluar udah tahu. Iya. Karena kan biasanya biasa begitu ada kak. owner malas mah deh. Nggak mampu otak aku kamu pergi. Kan biasa begitu kan? Iya. Jadi kan biasanya kayak gitu kak. Istilahnya kalau pegawainya yang sudah mulai didapat ilmu. Jadi yang menjaga toko itu kak, dia sekarang sudah pintar menjahit. Jadi saya bilang kalau toko offline kan kalau lagi banyak pembeli banyak kerjanya. Kalau enggak ada kan cuma duduk. Daripada main HP, mending saya ajar kau menjahit. Saya bilang begitu. Udah terbuang-buang betul waktu. Iya, jadi kalau misalnya dia pintar menjahit, gajinya tambah lagi dari hasil menjahitnya kak, di luar gaji pokok. Oh iya. Ya, jadi tentu dia menarik, dapat ilmu, dapat tambahan gaji. Jadi dia setelah pintar, saya bilang ke dia kalau misalnya suatu hari nanti kau mau mandiri, jangan sembunyi-sembunyi. Kita jadi partner. Saya sediakan kau bahan, kau menjahit, saya pasarkan. Kayak gitu. Jadi kita sekarang zamannya kolaborasi kan kak. Betul, kolaborasi. Nggak usah Mi bilang sembunyi-sembunyi mau bikin usaha. Jangan Mi, kita sama-sama Mi. Tahu Ji. Kerjaanku Ji dulu. Iya, kayak gitu. Apalagi kan mungkin dia belum tahu tentang pemasarannya. Saya yang pasarkan. Kayak gitu. Berarti memang kita sebut tadi nggak ada waktuku, memang harus bergerak terus, diterapkan ke karyawan juga daripada ke main HP ini penjahit. Ada peluang juga. Dia juga istilahnya kita mau kasih tambah gajinya, ya susah juga ya kak. Jadi ya kita tambah gajinya dengan ya tambah kerjanya. Iya kan kerjanya, tapi kan dapat ilmu juga. Iya betul. Oke, tadi ini kalau ngomong-ngomong sudah berapa karyawan ini kak? Kalau untuk yang di toko cuma 1 kak, tapi kan kita kerjasama dengan tukang jahit kak. Jadi tukang jahit di rumahnya masing-masing. Ya, kita pasok bahan baku ke rumahnya, mereka jahit. Kalau misalnya ada selesai, kita ambil lagi, kayak gitu. Tapi kalau di toko masih kebutuhannya masih 1 saat ini. Kayak gitu. Insya Allah nanti jadi industri besar lah. Amin. Masih banyak mau pertanyaan kita, tapi jeda dulu lah. Iya. Oke, sama udah jaki kemana-mana, kita dengarkan dulu persembahan lagu dulu bersama kami di siang hari ini. Jaki kemana-mana, kita jeda dulu. Jaga torang dua pecinta ongkia pada musti ada
orang ketiga. Apa sayang yang masih kurang pak kita pe hati, kalau cuma kita pe sayang, kita pe cinta, so habis pengarang. Atau mungkin kita memang cuma hiasan hati yang tergantung di dada pengarang, kalau ngana sunyi sendiri. Kita nyasangka nape hati sama dengka dondo, licin di kulit, mar di dalam baduri sayang. Malam ini mungkin malam terakhir kita duduk di sini, deng hati manahang rasa kecewa, siapa sayang ngana bekeng begini, jujur sekali nih hati, dah jaga torang dua pecinta, kong kya pada musti ada orang ketiga. Apa sayang yang masih kurang pak kita pe hati, kalau cuma kita pe sayang, kita pe cinta, so habis pengarang. Tolong mungkin kita memang cuma hiasan hati yang tergantung di dada pengarang, kalau ngana sunyi sendiri. Kita nyasangka nape hati sama dengka dondo, licin di kulit, mar di dalam baduri sayang. Kita nyasangka nape hati sama dengka dondo, licin di kulit, mar di dalam baduri sayang. Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut. Terus kamu nggak marah? Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai. Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selesai untuk lebih masih bersama kami di Teras UMKM. Baik, kita masih bersama dengan Kak Irma Yanti. Kak Irma, nah saya mau penasaran nih, kayaknya ada box ini. Saya mau spill apa itu, produk apa yang dibawa ini Kak Irma? Mungkin bisa ditampilkan ke kamera, apa sih itu? Nah, tadi kan usaha kami yang baru yang tadi saya infokan ya Kak.
Jadi kami 4 bulan ini berusaha untuk membangun brand baru, Iya. namanya Super Snack. Super. Jadi ini snack kiloan. Tapi kami juga sediakan yang kemasan 10.000, 5.000 untuk menyasar para pelanggan yang cuma sekedar coba dulu. Coba dulu. Ya, Oke. kayak gitu. Dia mau coba beragam karena kami ada sekitaran 15 jenis. Iya. Jadi mau coba dulu yang mana-mana, baru cari yang mana favoritnya mereka. Kayak gitu. Oh, ada dulu jadi testernya Ya, gitu. kayak gitu Kak. Jadi snack keluhan kayak gini. Oh iya tahu. Itu rasa-rasa apa saja yang dijual itu snack di sana? Jadi snack keluhannya itu kayak basreng, bidaran keju, jagung Arab, sus kering kayak gitu. Oh iya Kayak iya. gitu-gitu Kak, yang kiloan-kiloan, kerupuk tempe. Oh, ada juga. Iya, yang paling favorit sebenarnya itu kerupuk tempe Kak. Cuma lagi habis karena kami tuh produksi barunya hari Sabtu, baru hari ini tiba Berarti nanti. best seller di Ya, kalau bestsellernya itu kerupuk tempe. kerupuk tempe, tapi ada semua jenis dijual. Iya, ada Ji. Kalau saya cermati, artinya kalau orang pergi beli bahan perabot di sana, Iya. homemade, artinya kalau pulang nggak ada uang tersisa, harus Iya. dihabiskan di situ. Kembaliannya bisa beli cemilan. Iya, sekalipun uang 5.000 ya, ini kan bermanfaat ya 5.000 Bu. Iya, jadi ceritanya kami juga bermimpi ya suatu hari nanti usaha snack ini berkembang terus punya toko offline sendiri. Oh. Tapi untuk saat ini ya masih di nebeng lah ceritanya Iya, di iya, toko iya, iya. kami sekaligus pelanggan kami beli Iya. perabot, beli snack itu kayak gitu. Berarti memang kalau saya melihat ini ada offline kan, ada Iya. online. Ini lebih banyak di mana nih penjualan ada pelanggan ini? Masih offline kah atau banyak dijual online juga? Dia terbagi segmen sih Kak. Kalau di offline itu lebih lakunya perabot perlengkapan rumah tangga yang kayak pecah belah, alat belah, kebersihan. Taplak kurang Kak. Karena mungkin belum tahu. Oh, Karena tapi sudah baru- promosikan di media sosial Sudah, apa Kak, sudah. live. Cuma istilahnya yang di sana kan banyak baru Pak apa Kak namanya orang baru pindah. Oh iya iya iya. Untuk iya, iya. beli taplak meja belum sampai ke situ pemikirannya. Yang penting ada alat pel, ember apa itu dulu ya. Iya, itu sebenarnya utama. Iya, itu yang utama. Karena kalau orang baru pindah kan banyak biaya Kak. Iya, iya. Jadi otomatis yang dia utamakan dulu yang penting-penting. Oh ini penting-penting belum. Ya, tapi kalau di online karena kami sudah berapa tahun juga dan memang lebih dikenalnya taplak meja. Nah, jadi taplak meja kami di online lebih pesat Kak dibandingkan di offline. Iya, segmen lagi. Ya, terus jadi kalau dari segi yang mitra, mereka taplak aja. taplak. Ya, tidak kita pasok yang barang pecah belah dan sebagainya. Karena mitra kami itu semua penjual itu. Oh, Iya. iya, Jadi iya, dia iya. ke taplak lebih ke offline dan mitra. Kalau taplak. Bu, ini kan tadi sempat kalau biasa penjualan tinggi itu pas Ramadan, Ya, sebelum tentu, insya Allah. Ramadan. Itu bagaimana kalau banyak pemesanan? Apalagi cuma satu pegawai Ji yang apa ibu juga turun tangan juga menjahit homemade apa? Tentu. Kalau yang saya memang juga awalnya kan memang cuma saya. Iya, iya, Terus iya. kalau untuk yang di karyawan di toko itu kan dia lebih ke offline-nya kita untuk menjaga toko ya. Iya. Kalau untuk yang taplak mejanya kita mitra lagi dengan tukang jahitnya. Oh iya iya iya. Ya, Itu jadi tadi mitra ya terjahit. ada mitranya. Jadi dia menjahitnya di rumahnya masing-masing. Kita cuma hitung lembaran berapa yang dia jahit. Oh iya dia. Kayak gitu. Jadi istilahnya beda segmen tapi masih serasian lah. Oh iya di. Kayak gitu. Iya, Di. Tapi kalau mau dibilang kita berdayakan betul orang di. Ya kurang lebih seperti itu Kak. Tukang jahitnya, Ya. pegawai kita juga bisa multi job, Talents. talents juga. Bahkan kita turun tangan juga. Iya. Suami cuma ngebeng brand Ji. Iya, tapi dia pemasok utama Kak. pemasok. Ketika ya donatur lagi masuk. Iya. Kalau butuh modal lagi tinggal adakah? Ada kan? Intinya memang bagus hokinya tawar Iya. super. Tapi kalau mau tanya-tanya kedepannya ini pengembangan bisnis dari Super Home Decor ini bagaimana kedepannya? Oke, tadi kan sudah ada pengembangan snack. Iya, Oke. tentu. Harapan kedepannya itu mungkin apa? Kalau mimpi kami masih ada satu yang belum terwujud Kak. Apa itu, Kak? Yaitu punya toko perlengkapan listrik.
Oh. Jadi kami kebetulan kan suami Oh, karyawan iya, yang di iya. bidang listrik, Iya, Kak. iya, paham. Jadi kami bermimpi tuh kalau memang masa pensiunnya nanti dia juga sudah punya usaha sendiri yang dia tahu, yang dia mengerti. Oh, iya. Jadi kami mimpinya dalam satu toko, perlengkapan rumah tangga ada, alat listrik ada, snack ada. Lengkap kayak gitu. Tom ini. Toko bangunan mami muluan ini. Oh iya, itu juga sih sebenarnya ya. Tapi mimpinya itu ya itu Oke. perlengkapan rumah tangga listrik yang belum terwujud. Oke. Tapi kalau untuk saat ini di toko kami perlengkapan listrik standar kayak colokan, kabel, ada mie. Iya kan sebut kita bilang ada mie. Iya, ada Rice cooker mie. ada Tommy juga. Iya, cuma yang kalau misalnya betul-betul yang alat-alat kecil-kecilnya iya. itu belum karena belum. suami juga kan Masih masih aktif. aktif. Kan saya enggak ngerti yang gitu-gituan Iya, kayak cucu gitu. tahu. Tapi kalau arahnya ke depan pengen seperti itu. Jadi dia kalau nanti sudah pensiun Iya. tetap ada kegiatannya, Iya. tapi yang tidak membutuhkan banyak tenaga kayak gitu dan waktunya fleksibel kayak gitu. Mungkin ada mungkin tips tak bagi teman-teman masyarakat lah ingin berusaha kayak kita itu apa yang perlu dimodali lah. Untuk bikin usaha Kak ya. Tentu Yang pertama apakah pertama niat dulu Kak kalau saya. Niat. Terus kalau niat terus kita pikirkan kira-kira kita passionnya di bidang apa. Oh, kembali ke passion juga. Ya, jadi karena kalau kita tidak suka berdagang baru Yeah. kita paksa diri tak berdagang ya susah juga. Ini. Kayak gitu. Jadi kita sukanya misalnya berdagang apa, misalnya kita pintar masak. Yeah. Ya udah di bidang masak aja. Kayak gitu, kembangkan itu. Oke, Terus oke. tingkatkan value diri ya Kak. Jadi ikut seminar masak, ikut seminar bagaimana caranya bikin konten masak kayak gitu. Karena apalagi pelatihan-pelatihan dari pemerintah ada. Iya, kayak gitu. Oke. Terus ikut komunitas-komunitas yang di bidang itu. Nah, terus jangan tunggu sampai modal tak besar baru kita mulai. Nah, itu jadi Iya. pikirannya orang. Modal Betul. saya apa ini? Iya. Kembali pertama niat dulu. Iya. Oke. Terus semangatnya toh Kak. Nah, jadi kalau kita tunggu modal tak ratusan juta, puluhan juta baru mulai, enggak mulai-mulai Sampai mikir. kapan? Iya, apalagi kalau misalnya mau pinjam dana di bank Kak, Oke, iya. stres sendiri. Nah, itu terus terang yang saya hindari sekarang. Oh. Jadi kan bank biasa datang tuh Kak, Oke, bilang, survei, ya bilang mau ndak ini tawarkan, tapi suami belum ACC karena dia bilang awal mulanya ini bisnis kan sebenarnya untuk sampingan, Oh, untuk iya. mengisi waktu. Nah, kalau misalnya sudah ada kayak pinjaman gitu, nanti stres sendiri, jadi bukan sampingan lagi, tapi harus betul-betul cari pendapatan yang bisa membayar itu. Oh iya, harus menutupi Ya. cicilan tak. Jadi biarkan dia berjalan terus berkembang dengan pelan-pelan. Tapi Kayak pasti. gitu ya. Iya, Jadi iya, jangan iya. kita tunggu sampai banyak modal tak baru mulai, pelan-pelan mikir dulu. Pelan-pelan mikir dulu. Oke, Iya, oke. kayak gitu. Nah, baik, kita Kak Irma terakhir ini. Melihat kondisi ekonomi yang sekarang gonjang-ganjing lah. Iya. Nah, apa satu bisnis hack yang paling penting yang harus dimiliki setiap pelaku UMKM agar usahanya tidak hanya sekedar bertahan tapi tetap bisa berkembang? Apa pesan semangat Kak Irma untuk sahabat budaya yang mungkin lagi berjuang mengatur ulang strategi usahanya seperti mungkin strategi yang Kak Irma lakukan? Ya. Jadi, halo sahabat budaya, rekan-rekan UMKM Iya. yang mungkin sedang berjuang. Kalau misalnya menyetel ulang strategi usaha itu Yeah. bukan berarti kita sedang gagal Kak. Menurut saya itu langkah berani yang kita lakukan untuk bisa berkembang lebih naik level. Kayak Oh, naik gitu. level, iya, Jadi iya, jangan iya. mikir takut bilang mau atur ulang strategi itu berarti gagal Ki. Enggak Ji. Jadi itu langkah berani kita. Oke. Jadi tetap semangat, inovasi, terus jangan takut untuk belajar. Jadi jangan juga bandingkan diri usaha dengan usaha orang yang sudah sukses. Oh iya. Mungkin dia sukses karena prosesnya sudah panjang. Iya. Dia sudah lewati juga masa-masa sulit. Kalau kita mungkin masih begitu ya karena baru mulai. Baru mulai jatuhnya Yeah. mau langsung lompat tinggi. Betul. Berproses dulu. Ya, Oke, pokoknya oke. tingkatkan value dan yang seperti saya lakukan itu lihat masalahnya pelanggan tak dan jadi solusi bagi mereka kayak gitu.
supaya dari solusi dari masalah itu kita jadikan peluang untuk berkembang kayak gitu. Mungkin seperti itu Kak pesan saya. Tetap semangat lah intinya. Tetap semangat Di. Iya. Jangan pernah kendor. Nah, mungkin ada kata-kata jitunya lah, satu lah kata-kata jitunya. Untuk teman-teman UKM ya. Jadi perjuangan kita saat ini itu merupakan pondasi kesuksesan kita di masa mendatang. Jadi jangan pernah putus semangat, terus semangat dan berinovasi. Baik. Terima kasih Kak Irma Yanti atau biasa di Kak Irma sudah memberikan berbagi pengalaman lah bagi Kak. kita semua. Semoga menjadi motivasi ya bagi Amin. sahabat budaya, apalagi teman-teman pelaku UMKM. Dan tentunya harapan kami usaha Kak Irma ini kedepannya bisa menjadi lebih besar, Amin. bahkan bisa kancah nasional. Ya. Amin. Biar diundang Kak ya jadi host grand opening. Oh iya. Minimal lah senior saya lah. Iya. Saya coba pembeli Ji. Tentu itu harapan kami dan mungkin tadi ada impiannya satu lagi toko listrik. Semoga terkabul juga. Amin. Nah, semua produk-produknya bisa dikenal banyak orang. Iya. Mungkin orang mau tahu kalau mau beli barang apa lewat mana nih? Oh iya. Jadi kalau untuk pesan online bisa ke Shopee kami atau medsos kami, namanya sama Super Home Decor. Kalau untuk offline kami ada di Jalan Poros Panaikang, Moncong Loe di Kompleks Ruko Gria Mutiara Marhama. Jadi insya Allah kalau kakak tahu Polsek Moncong Loe, sekitaran situ Kak, jurusannya Polsek situ. Kalau Lurus orang bertanya pasti tahu. Insya Allah Insya Allah. ada di Google Map. Oh iya betul ada Google ya. Intinya offline online ada semua. Iya ada semua. Baik. Kak Irma, makasih banyak Di sudah Iya, sempat hadir di sama-sama. Pro 4 apalagi di akhir pekan ini mengganggu waktu kita ini. Enggak, Kak. Dan tentunya kami harapkan yang terbaik untuk kita dan kesehatan keluarganya dan tentunya usaha semakin besar. Baik, saya Bang Rian bersama dengan Irma Yanti, owner Suver Home Doctor, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.